Assalamualaikum dan selamat siang. Halo semuanya traders, selamat berakhir pekan ya. Setelah 1 minggu hantam-hantaman di market dan di hari terakhir kita trade hari Jumat, ya lumayan ya ngelihat candle yang kusut kayak gini, agak pusing juga kalau mau analisa ya. Secara teknikal sulit buat nemu presisinya ya, akurasi titik entry-nya tuh. Nah, tapi sebelum candlenya kusut seperti ini, ada yang teratur naiknya ya. Yang ini dia naik secara teknikal ya, ada rally based rally ya, ada chain of character, break of structure ya, ada koreksinya gitu. Yang area sepanjangan ini ya lumayan lah buat scalping nih, hal yang lumayan ya buat TP-TP pendek gitu. Nah, kita lihat kenaikannya di hari Jumat ini, dia membuat pencapaian sampai TP2 SK System. Nah, ini ya, hanya sampai TP2 SK System, terus dia WCL, Wall Correction Level. Dia nggak nyampe di atas nih, TP3-nya dia nggak nyentuh. Sampai TP2, karena ini M15 aja ya. Ini kan buat scalping. Nah, kita bahas scalping dulu, nanti masuk ke intraday, masuk ke swing ya. Yang kita bahas dulu yang bikin kita sibuk setiap hari nih, marking area setiap hari. Nah, ini dia nyampe dari TP1 hanya sampai di target TP2 ekstensi, lalu kemudian WCL. Nah, yang turun panjang ini nih WCL nih. WCL-nya pendek ya karena time frame kecil scalping. Tapi kalau pas ketemu big time frame dia WCL itu panjangnya minta ampun ya. Di SK System seperti itu. Biasanya ngejar TP2 dan TP3, antara TP2 atau TP3 dia pasti WCL gitu, koreksi. Nah, kalau dia lagi WCL, ya kalian jaga di demand di sini nih. Ini ada demand kan di sini. Ini ditabrak. Kira-kira seperti itu ya. Dan untuk penurunannya dia sampai di mana? Kita lihat dulu. Kita ukur lagi nih. Untuk penurunan secara SK System yang ini ya, yang benar-benar break dari support sebelumnya. Berarti dia udah nyentuh TP1 ya. Sorry, tarikannya salah nih. Nah, ini ya, TP1 udah, berarti ada kemungkinan Senin dia ngejar yang TP2 ini ya. Ada kemungkinan hari Senin turun ke sini ya untuk scalping nih. Lalu dia WCL ke atas, balik lagi. Jadi ada kemungkinan masih ranging hari Senin. Nah, tapi kalau nyentuh TP2 ini terus dia break ke bawah, berarti yang dia kejar nanti TP3. Otomatis di big time frame terjadi boss ya. Terjadi boss di sini nih sepanjangan ini. Karena dia break ya, dia ngambil TP2 ekstensi. Itu kalau dia ambil, kalau ya. Tapi perkiraan terdekat dia pasti ambil yang ini. Karena dia udah spike-spike sedikit ke bawah nih, dia istilahnya udah ngerusak ya. Udah ngerusak pertahanan di TP1 dari ekstensi. Nah, kalau kita lihat secara alchemis juga ya. Dalam setup alchemis ini udah break and retest trend line nih. Nah, dari setup alchemis yang klasik trend line berubah menjadi break and retest trend line, dan dia udah retest dan dia turun, tapi market close ya. Karena akhir penutupan market di hari Jumat subuh ya, sesi as habisnya di sini. Jadi nggak ada boss ya. Kalau dia turun sampai ke bawah jadi boss. Jadi kita udah bisa dapat kisi-kisinya ya. Senin tuh mau turun. Kalau dia udah break duluan, tapi ternyata pas penutupan market belum ada breakout ke bawah. Nah, tapi secara teknikal ya
masih ada kemungkinan dia akan ngejar lagi ke bawah karena dia udah break and retest trend line. Terus secara SK system juga dia mau ngejar yang target kedua ya, karena target pertama udah di break ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, area sell yang ini dapatnya dari sini ya. Ini dia ambil. Nah, jadi kalau admin sering bikin YouTube Short itu kalian lihat kan formasinya seperti ini ya. Gini, gini, terus begini. Nah, area terakhir admin kotakin ya. Yang inilah area ini. Terus admin bikin arah panahnya seperti ini ya. Set, cet, cet gitu. Naik. Cet, 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 cet. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya hari Senin market masih akan downtrend ya. Sampai sini kalau misalkan terjadi WCL dia naik lagi. Nah, WCL kalau naik tuh biasanya panjang. Berarti kalau misalkan dia naiknya panjang, ya udah hari Senin itu masih ranging. Akan cari arah yang baru. Entah nanti terjadi chain of character ke bawah atau dia akan membentuk chain of character ke atas. Tapi kalau WCL-nya pendek, nyampe di SBR sini terus reject lagi terus ke bawah lagi, itu udah pasti downtrend. Itu untuk scalping ya. Jadi untuk scalping ini satu area yang sudah nggak fresh ya. Area ini udah nggak fresh, area sell udah kesentuh. Dan kalau untuk decision area area ini udah nggak fresh juga, udah keambil ya, berapa kali sentuhan nih. Nah, point of interest untuk sell di sini sudah keambil semua, udah nggak fresh. Di sini masih ada satu yang belum keambil. Nah, ini marking area buat para scalper ya. Kalau kita scalping ini ya. Nah, ini yang masih fresh nih. Ini yang belum keambil. 4951. Ya. Baiknya kalau misal hari Senin dia masih naik, nunggunya di sini atau di sini aja. Jangan nanti dia naik nunggu di sini lagi, itu agak high risk ya. Yang ini aja atau yang ini ya buat scalper. Nah, terus sebentar. Ada 3 area nih. Tapi ini terlalu jauh ya. Naik ke sini tuh sangat terlalu jauh. Cuman kita marking aja dulu ya. Admin tandai dulu area ini. Pasti ada sesuatu di sini. Nggak dapat, ini nggak dapat. Oh, di sini. Ini satu. Di sini ada 157 sampai 61 lebar ya. Ini juga termasuk area entry sell. Kalau lebar kayak gini nunggu konfirmasi dia reject atau ada tanda-tanda kehidupan mau balik arah baru kalian entry sell. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini dia waktu dia masuk langsung sell nggak masalah ya. Marking area ini masing-masing kalian estimasi aja 30 pip SL. TP1 50 pips, TP2 open. Set B aja kalau dia turunnya jauh. Nah, untuk para scalper ini marking area untuk entry sell. Silakan kalian screenshot. Terus kita akan marking area buy ya. Nah, kita cari area buy yang dekat-dekat sama target ekstensi aja. Jadi kita blok dulu area ini. Terus area TP2 kita blok dulu. Karena biasanya nanti dia setelah kena target ekstensi baru dia memantul.
Kalau dia belum kena biasanya mantulnya dikit-dikit gitu, tapi kalau kena ekstensi biasanya mantulnya agak panjang. Jadi kita cari yang dekat-dekat sama ekstensi aja. Nah, di sini satu, ini adalah area supply yang di break. Ya. Ini area ya sebelah sini. Nah, ini bekas area supply yang di break. Ya, tapi terlalu di atas ya. Kita turun lagi ambil yang lain yang masih fresh, yang harusnya jadi area pantulan tapi gagal gitu. Nah, ini dia. Dapat satu. Sini ada satu. Yang ini sungguh terlalu ya, lebar banget sih. Tapi kita ambil yang terdekat. Ini sih paling dekat. Nah, ini satu. Oke, sekarang kita ke kanan. Nah, yang satu ngepas, yang satu agak jauh ya dari ekstensi. Kalau kita ambil yang agak dekat lagi, mungkin ada pasti ya. Coba yang paling terdekat. Kita balik lagi. Cuma kadang-kadang nggak mungkin ngepas ya. Ya, ujung-ujungnya reject di sini juga. Ini yang paling dekat ya. Yang ini. Oh iya, tapi lebar ya. Nah, cuman tinggal digeser sedikit. Dari 15 sampai 12 ya. 33 12, 33 15, masih cengli lah. Mundur dikit. Ya. Dua area buy ya. 3327, 3328 dan 3312 sampai 3315. Ini dua area buy yang bisa kita scalping ya kawan-kawan. Nah, kalau misalkan di sini ya bisa jadi dia turun ambil ini, sapu liquidity, balik lagi ya WCL. Biasalah sapu-sapu liquidity. Orang ICT pasti tahu nih. Justru orang ICT joget-joget kalau ngelihat market habis sapu liquidity tapi masih balik lagi gitu. Senang mereka ya. Oke, ini untuk scalping ya. Nah, inilah versi lengkapnya. Silahkan kalian screenshot. Cuman admin mau kasih disclaimer ke kalian ya. Tidak ada jaminan 100% dari area marking yang admin buat ya. Karena bisa jadi analisa ini benar, tapi bisa juga analisa ini keliru ya. Jadi tetap jaga MM kalian aja. Dan untuk intraday, oke. Scalping udah, targetnya udah ketahuan, ada kisi-kisi mau kemana ya. Sekarang kita ke intraday. Untuk intraday sendiri ya paling bagus sih H1. Nah, di H1 nih intraday ngelihat nih. Berarti masih ada potensi buat kalian nyari sell lagi ya. Seperti analisa admin yang kemarin hari Kamis ya. Masih sama analisa yang nggak berubah karena candlenya cuma di situ-situ aja pas hari Jumat. Kalau candlenya running agak jauh mungkin analisa buat hari Senin berubah, tapi candlenya nggak running jauh ya. Cuman bolak-balik di sini-sini ya. Di big time frame dia cuman naik turun di sini. Jadi hari analisa untuk hari Senin masih sama dengan yang hari Kamis. Gitu. Arahnya masih tetap downtrend. Ada ada chain of character di sini ya. Ada chain of character, ada break of structure. Jadi potensi untuk turun itu masih kuat. Nah, sekarang kita ukur SK system. Arahnya itu
Ya sama, dia udah nyampe TP1 dan ini target TP2-nya ya. Lumayan jauh. Kalau buat intraday kalian mungkin udah TP di sini ya. Ini udah lumayan ratusan pip, apalagi ngejar sampai di bawah gitu. Jadi kalau dia masih mau turun ya set B aja. Oke, kayak gini kira-kira ya. Sampai sini baru dia WCL ke atas. Paling jauh lagi yang ini. Jadi dia break dari sini ya. Kalau dia break berarti dia akan ngejar yang di bawah. Tapi kalau dia nggak ngebreak terus dia WCL, tiba-tiba naiknya panjang, berarti selesainya di sini. Ya. Gitu. Untuk swing juga sama ya. Mau dipakai di ekstensi seperti ini bisa juga kalau untuk swing ya. Tapi udah admin bilang dari kemarin-kemarin ya. Udah admin disclaimer ke kalian kalau mau swing itu sebenarnya bukan momen yang pas buat sell ya. Swing itu lebih pasnya kalau di XAUUSD kalian entry buy. Jadi kalau misalkan kalian mau swing buy, mending tunggu dia turun ke sini atau lebih jauh lagi ke sini ya 3200-an baru kalian cari konfirmasi untuk entry buy. Nah, kalau untuk swing ya, kita balik lagi ke time frame yang lebih besar. Nah, swing itu hitungannya dari sini nih. Ya. Chain of character yang ini malah kalau untuk swing. Konfirmasinya semua kuat downtrend ya. Mau big time frame, mau medium time frame, semuanya konfirmasinya tuh turun. Chain of character, break of structure, tapi dia balik untuk koreksi. Berarti ini habis. Di sini muncul lagi yang baru, chain of character, ya. Hanya saja break of structure-nya belum valid karena diganggu sama satu shadow ini. Di sininya aja yang ada break of structure. Tapi kisi-kisinya sama ya, kurang lebih sama. Kalau untuk swing, nah hitungannya begini. Nah, kalau kalian ada sell ya, ini TP1 kalian di sini, TP2 kalian di sini, dan ini TP terjauh kalau dia masih ngebreak ya, 3100. Tapi swing sell ini sangat admin tidak recommended ya. Swing itu lebih bagus buy. Kenapa? Karena gold itu cenderung naik setiap tahun. Kalau kalian swing sell ya tiba-tiba dia balik lagi ya. Kayak gini nih. Yang lagi swing sell balik lagi, swing sell balik lagi ya. Kalau kalian set B-nya diambil. Tapi kalau kalian swing buy ya, kalian lihat sebelum-sebelumnya nih. Naik-naik terus ya. Tuh. Jadi gold itu tiap tahun cenderung naik. Makanya paling bagus nyari swing itu swing buy. Nah, kalau kita marking dua area ini ya. Ini TP1 kalian kalau misal kalian swing sell, ini TP2. Nah. Jadi sarannya bukan swing sell tapi swing buy. Nah, kita jaga dia turun ke sini. Turun ke sini sejajar sama support-support sebelumnya nih. Nah, jadi tinggal nunggu konfirmasi ada pembalikan arah, baru kita swing untuk entry buy. Kalau nggak ada konfirmasi pembalikan arah, ya tunggu lagi dia break sampai ke bawah sini paling bagus. Semakin murah semakin bagus buat hold ya, buat swing buy. Nah, sejajar dengan area support ya. Ada support sini, di sini demand-nya. Nanti kalian tinggal cari konfirmasi pembalikan arah ya. Entah itu reject, entah itu pola BPE, entah itu double bottom, apapun itu dalam bentuk breakout ya, seperti ini misal. Ini BPE. Nah, kalau ada pola BPE seperti ini, masuk aja. Kalau nggak ada pola BPE langsung buy, bisa juga, tapi kita nggak tahu harus nahan floating sekuat apa gitu, sejauh apa kita harus nahan floating.
karena untuk marking area swing itu lebar-lebar nih ya. Kalau modal cetek agak sulit ya, tapi kalau modal equity kalian kuat, bisa aja dia masuk langsung entry buy gitu, terus hold aja gitu. Tapi kalau equity kita nggak terlalu kuat, mending tunggu pola konfirmasi untuk memperkecil stop loss, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada konfirmasi lebih bagus karena stop loss tuh jadi mengecil. Nah, itu analisa admin untuk scalping, intraday, dan swing ya. Jadi satu paket lengkap admin analisa di market ini, kawan-kawan. Nah, untuk scalping, TP-nya masih di dekat-dekat sini ya. Kalau misalkan kalian mau fokus untuk cari sell di sini ya. Untuk intraday ini dan untuk swing ini lumayan jauh. Nah, kalau misalkan di intraday ada WCL, ya udah, berarti kita nunggu lagi ya. Kalau untuk swing buy, nunggunya mungkin bisa lama ya. Tapi sekali hold posisi juga lama tuh. Ya, kalau scalping sibuk ya, tiap hari sibuk terus. Tiap hari marking area terus, jadi ada kerjaan terus gitu. Marking area sell, marking area buy. Nah, kira-kira seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi kita lihat aja nanti hari Senin, biarkan market yang berbicara. Wait, mantap. Menyala. Nah, potensi untuk turun ada ya kawan-kawan, karena dia break and retest trend line udah ya, ekstensinya juga arahnya ke bawah, tapi nggak jauh-jauh amat ya kalau untuk scalper. Dan kemungkinan di area-area sini balik lagi ke atas ya. Kalau dia baliknya jauh lagi sampai di resisten ya, berarti Senin masih ranging. Dan rangingnya itu dia akan ngebentuk antara dua ya, ada dua opsi. Kalau bukan chain of karakternya ke atas atau chain of karakternya ke bawah, tinggal kita lihat mana yang didukung sama bos. Kalau ada change of karakter yang ada break of structure-nya juga satu paket, nah itu berarti trennya mau lanjut ke situ gitu ya. Contoh kayak gini, ada chain of karakter, ada break of structure, berarti udah ketahuan dia mau naik-naik terus gitu. Nanti sampai target ekstensi balik, kayak gitu aja. Jadi ini dulu analisa admin untuk hari Senin ya, perkiraan market pergerakan XAU USD. See you next video, dan nanti kalian jangan lupa untuk subscribe akun channel ini, karena kedepannya admin nanti juga akan bagikan edukasi teknikal ya, buat kalian pelajari cara marking area dan cara mendeteksi arah tren. Kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan.